Halo semua, selamat datang di Keluh Kesah Reddit, di mana kami akan berbagi cerita menarik dari seluruh belahan dunia. Kali ini kami akan membagikan cerita dengan tema Malicious Compliance, yaitu mengisahkan tentang sengaja mengikuti arahan orang sok tahu dengan maksud buruk. Berikut ceritanya. Cerita pertama. Ingin aku membayar ekstra, itu baik-baik saja denganku. Ini terjadi bertahun-tahun yang lalu. Aku bekerja untuk perusahaan startup teknologi yang mengirimkan makanan. Pikirkan GrabHub atau DoorDash, tetapi bukan keduanya. Aku adalah mata di langit. Aku akan merutekan driver dan secara manual menetapkan pesanan menurut GPS untuk mendapatkan waktu terbaik dan pesanan logis. Awalnya menyenangkan, tetapi begitu mulai meledak, pekerjaan itu membuat stres dan aku membenci setiap detiknya. Sekarang, aku dijadwalkan untuk shift 10 jam yang dimulai sekitar jam 8 pagi, yang cukup normal. Masalahnya adalah area tempatku kerja berada di zona waktu yang berbeda. Aku di Philadelphia, tetapi mengarahkan pesanan dan pengemudi yang lebih jauh. Jadi aku akan masuk jam 8 pagi, tetapi menunggu selama 2 jam tanpa melakukan apa-apa. Membawa masalah ini ke manajer dan hanya berkata, "Hey manajer, hanya ingin memberitahu kalian bahwa tidak ada toko yang buka sampai jam 10 pagi waktu kita." Aku benar-benar hanya menghabiskan waktu untuk masuk dan hanya menunggu saat aku tidak melakukan apa-apa. Tanggapan manajer adalah, inilah perbedaan antara seorang pekerja dan seorang pemimpin. Terkadang seorang pekerja perlu mencari cara untuk menyelesaikan situasi ini tanpa mendatangi orang lain. Aku tidak bertanggung jawab atas penjadwalan, dan hanya mencoba memberitahu mereka tentang kesenjangan jam, tetapi memutuskan untuk tidak melakukannya. Solusiku adalah mendapatkan tambahan 2 jam setiap pagi untuk minum kopi dan dibayar. Perusahaan bangkrut seperti 3 bulan kemudian karena mereka kehabisan uang dan aku melanjutkan pekerjaan yang jauh lebih baik setelah itu. Terima kasih untuk gaji gratisnya guys. Cerita kedua. Mengatur prioritas. Telah membaca cerita yang mengingatkan aku pada kejadian ini. Aku telah bersama tim selama beberapa tahun pada saat ini. Jadi aku tahu bagaimana mengelola alur kerja dan prioritas untuk membuat pelanggan kami senang. Kami memiliki satu pelanggan yang mengganggu, yang terus-menerus menekan kami untuk memberikan mereka prioritas utama setiap saat, meskipun pesanan mereka jarang menjaminnya. Masuklah manajer baru kami, Portia. Portia memiliki kebiasaan buruk mendengarkan semua orang kecuali timku. Jika seseorang di luar tim, seperti pelanggan, tim yang berbeda, atau manajer departemen yang berbeda meminta Portia untuk mengubah cara kerja tim kita, Portia akan langsung menyetujuinya, tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap alur kerja kita. Tentu saja, ketika pelanggan yang mengganggu meminta Portia untuk menjadikan pesanan mereka sebagai prioritas utama, Portia setuju. Kami memprotes. Portia mengabaikan kami, dan pesanan pelanggan yang mengganggu menjadi prioritas utama, bahkan ketika mereka tidak perlu melakukannya. Portia menghabiskan beberapa minggu terus-menerus mengingatkan kami bahwa pelanggan yang mengganggu memiliki prioritas utama sekarang, sementara kami bergegas menyesuaikan diri dengan alur kerja baru kami. Pelanggan yang mengganggu memberi kami banyak pekerjaan kasar yang harus dilakukan, dan sekarang setelah pekerjaan kasar mereka sedang menjadi prioritas utama, semua pekerjaan prioritas utama pelanggan kami yang lain ditunda. Semua ini tanpa peningkatan signifikan pada pesanan pelanggan yang mengganggu karena volume yang terlibat. Beberapa minggu lagi, dan pelanggan kami yang lain menjadi kesal karena penundaan dan kami tidak dapat memberitahu alasannya. Portia datang ke mejaku dengan pesanan dari salah satu pelanggan kami yang tidak senang dan memberitahu aku, pesanan ini adalah prioritas utama, dan aku hanya bisa menjawab, aku pikir pesanan pelanggan yang mengganggu adalah prioritas utama. Benar-benar kehilangan sarkasmeku. Dia dengan sombong menyatakan, semua pesanan kita adalah prioritas utama. Setelah mendorong aku untuk memberikan pekerjaanku 110%. Aku senyum. Semuanya adalah prioritas utama. Baiklah, aku mengerti bos. Mengapa senyum? Karena ketika semuanya memiliki prioritas utama yang sama, maka tidak ada yang memiliki prioritas utama. Dan timku dengan senang hati kembali mengelola alur kerja dan prioritas kami dengan benar lagi. Pelanggan lain berhenti mengeluh setelah keterlambatan, dan pelanggan yang mengganggu terus bersikeras bahwa mereka mendapat prioritas utama untuk semua pesanan mereka. Karena tentu saja mereka melakukannya, tapi kita bisa kembali mengabaikan permintaan pelanggan yang tidak masuk akal. Cerita ketiga. Mau lebih murah atau gratis? Baiklah, lakukan dengan caramu. 2 tahun lalu, aku mengikuti 2 ujian yang sangat mahal. Biaya ujiannya sangat tinggi, yang diakui secara internasional. Dan juga menghabiskan banyak uang untuk membeli buku persiapan untuk mereka. Aku mencoba membeli buku-buku ini bekas dari sebuah situs web, tetapi tidak menemukan pembeli yang menjual dengan harga yang wajar.
Aku mungkin juga membeli yang baru dengan harga yang sama, dan aku melakukannya. Buku-buku ini dihargai gila-gilaan karena betapa pentingnya dan mahalnya ujian itu. Sekarang, aku tidak banyak menggunakan buku-buku ini karena sangat luas dan ujiannya tidak terlalu sulit. Setelah aku menyelesaikan ujian, aku ingin menjual buku karena masih baru, mahal, dan aku ingat bagaimana aku tidak dapat membeli buku-buku bekas dengan harga yang wajar sebagai siswa miskin sebelumnya, dan ingin membantu seseorang lain dalam posisi yang sama. Jadi, aku menjualnya dengan harga 40% dari harga aslinya. Pembelinya tidak banyak, karena saat itu bukan waktunya orang memberikan ujian tersebut. Tapi aku menemukan satu orang, sebut saja dia Stingy Bee, yang terus-menerus menawar tanpa henti, dan menginginkan harga yang lebih rendah untuk buku-buku itu. Aku menurunkannya menjadi 25-30%, tetapi dia masih belum puas. Terus memberitahu aku bagaimana itu bukan harga yang tepat, dan aku tidak akan menemukan pembeli dengan harga selangit. Aku bahkan tidak khawatir tentang harga sejujurnya. Aku hanya ingin buku-buku itu digunakan oleh orang lain daripada didaur ulang atau tergeletak di sekitar rumah untuk selamanya, belum dibaca dan tidak terpakai. Dia mengatakan kepada aku untuk pergi mencari pembeli lain jika aku bisa menjual dengan harga itu. Dan aku dengan serius mulai mempertimbangkan untuk memberikannya kepadanya untuk apapun yang dia inginkan. Untungnya, beberapa hari kemudian, aku menemukan pembeli yang setuju untuk membeli buku hanya dengan 35% dari harga aslinya. Dan aku segera menyegel kesepakatan itu. Ada sedikit tawar-menawar, dan gadis itu sangat baik. Lalu berterima kasih. Stingy Bee sekarang mengirimi aku pesan, dan bertanya apakah aku sadar, dan ingin memberinya buku-buku itu hampir gratis. Dan aku memberitahu dia bahwa aku menemukan pembeli lain, dan telah menyegel kesepakatan pada 35%. Dia kemudian mulai memohon dengan aku, dan memohon untuk mempertimbangkan serta bagaimana dia benar-benar membutuhkan itu, dan bagaimana buku itu sangat mahal di pasar. Ya, nggak apa-apa. Mengatakan bahwa dia akan membayar 30% harganya. Aku mengatakan kepadanya bahwa aku sudah mendapatkan lebih dari itu untuk mereka, dan telah memberikan kata-kataku. Dia terus memohon aku untuk mempertimbangkan kembali, dan mencocokkan harga yang aku dapatkan. Stingy Bee bahkan tidak mencoba untuk mengalahkan harga atau memberi aku insentif untuk kembali pada kata-kataku pada gadis itu. Aku hanya mengatakan kepadanya bahwa aku akan memberitahu dia jika ada yang berubah, dan menghapus iklan penjualan di situs web itu. Begitulah ceritanya. Apabila kalian suka, kalian bisa like dan berkomentar di bawah. Jangan lupa subscribe untuk membantu channel ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.